pembicara pertama, yaitu Bu Lisha. Silakan Bu Lisha. Thank you. Halo semuanya, selamat pagi. Wah, ini kita kemarin ini udah sempet ya kita hadir di BI Workshop, terus kemudian juga siapa yang ikut dan siapa yang sudah apply, dan kita juga adain 1 minggu ya, 1 minggu untuk tayangan videonya, supaya juga ini ya, supaya lebih fresh lagi, lebih mengulang, ada repeat gitu ya. Nah, hari ini kita akan follow up, follow through ya. Jadi bagi yang gila ya, artinya apa? Gali ilmu langsung action ya. Pasti ada juga setelah dengar ulang, ada juga yang mesti mau bertanya. Nah, apa yang saya mau rekap dari semua pembicara ya, yang ada waktu kita lakukan kemarin ini BI Workshop 2 minggu yang lalu. Nah, oke. Ini saya share screen dulu sebentar. Sebentar ya. Oke. Sorry. Ya, jadi oke, ya. Jadi kita follow up, follow through untuk BI Workshop Strive Excellence. Apa sih itu ya? Nah, seperti ini ya. Teman-teman, kita bisa lihat kita sudah ngalamin nih ya perjalanan dari bulan Januari sampai sekarang. Betul nggak? Ya, kita udah alamin, dan ini sudah kuartal terakhir. Jadi menuju penghubung ya. Apa yang kita mau lakukan dari 2001 menuju ke 2002 nih. Ya, hari ini saya wrap up dari di workshop kemarin itu simple seperti kita lakukan abjad ya, A B C D E F G. Wah, jadi kita penting sekali mengetahui ini. Apa itu A B C D E F G? Ya, dari yang kemarin ini kita bicara mengenai A-nya itu adalah action now. Apa ini maksud dengan action now nih, teman-teman? Nah, kemarin ini kan banyak sekali dari kehidupan kita, apapun dah, ya, mau yang namanya kita semangat, mau yang namanya kita itu mau visualisasi kita punya dream, mau internalisasi, mau kita afirmasi, mau evaluasi, apa sih deh, ya. Tetapi yang paling penting itu adalah ini adalah apa teman-teman? Aksi, ya, yaitu action. Kapan actionnya? Ya sekarang. Mengapa begitu teman-teman? Yuk kita lihat. Kita hidup ini ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Betul ya? Dan kita semua tahu bahwa masa lalu itu kita nggak bisa ulang. Udah kelewat nih masa lalu kita, ya. Udah percuma, kita udah nggak bicarain. Tetapi masa lalu itu adalah momen pembelajaran yang terbaik buat kita semua. Jadi masa lalu kita nih selama kira-kira 8,5 bulan yang lalu, mungkin ada penolakan, ada juga penerimaan, kesuksesan, ada jatuh bangun, dan lain-lain ya. Tapi kita juga lihat, dari Anda yang ada di sini, bisa saja. Nah ini nih, jebakan Batman ya orang bilang ya, ada beberapa orang yang terjebak di masa lalunya. Ya, dengan kesuksesan dan kegagalan. Jadi ada dua nih teman-teman, sukses ataupun kegagalan ya. Nah ini kita lihat nih, ada yang membanggakan prestasinya di masa lalu sampai sekarang tidak pernah berprestasi lagi. Dan ada juga yang sakit hati ditolak, waduh percuma deh ya jalaninnya nih kalau udah kayak begini nih, sampai istilahnya udah mau nyerah. Siapa? Ada nggak yang di sini nih? Ya.
Silakan bisa di chat di sini ya kalau ada yang rasanya seperti ini ya. Ya, ada juga yang sakit hati, ditolak, galau sampai udah mau bangkit lagi juga susah ya, udah nggak bisa move on. Ada ya di sini? Ya. Oke, ya. Jadi kita lihat sekarang, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita perhatiin lebih lanjut lagi ya. Kita lihat. Oke. Ini kenapa tidak mau ganti screen saya sebentar? Oke. Jadi kita lihat teman-teman, di saat sekarang di masa yang menantang ini ya, di mana ada halangan-halangan dengan yang namanya sahabat kita itu COVID-19 ya, ada PPKM dan lain sebagainya. Ini mungkin merupakan sebagai satu badai yang benar-benar menghantam. Mengapa saya bilang menghantam? Karena ini datangnya tiba-tiba, nggak pernah pandemi ini mungkin dari sama ya seperti saya ya, dari sejak lahir sampai sekarang nggak pernah menghadapi pandemi seperti ini. Ya, betul teman-teman? Ada yang sama? Apa saya aja nih? Ya, waduh. Jadi kalau kita lihat ya, selama ini nggak pernah nih ngadepin pandemi seperti ini. Terus tiba-tiba jebret, hantem nih. Ya, belum ada pandemi aja, bisa aja kita menerima tantangan penolakan prospek mental. Ya, tetapi kita lihat ya, badainya boleh sama. Tapi kalau misal kita tanganin dengan beda ya, kapalnya beda. Hasilnya pasti juga bisa beda. Nah, kapal yang dimaksud di sini ini adalah apa? Skill kamu, mindset kamu, leadership, leadernya, agensinya, bus alias, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi hal yang menentukan. Yuk, mari kita lihat lagi ya, perhatikan lagi. Ada 4 kunci sebagai dasar menghadapi badai apapun yang terjadi. Nah, ini nih, Anda betul-betul sangat harus menyimak ini. Apa 4 kunci ini? Ya, yang pertama itu adalah accept. Kita susah move on itu karena tidak mau menerima kenyataan, teman-teman. Ya, sepertinya, aduh, kenapa sih lagi situasinya begini, lagi kebutuhannya banyak, kenapa ya mesti ada aturan seperti ini? Kenapa ya mesti ada penyakit ini? Percuma, teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus belajar terima kenyataan. Ya, dunia berubah, cara selling berubah. Ya, bisa saja calon prospek nggak mau ketemu kita nih sekarang. Banyak yang sudah menggunakan online. Ya, di luar sana yang tidak bisa terima kenyataan, bisnis jadi lesu, karyawan di PHK. Itu yang terjadi. Nah, jadi yang saya anjurkan ke teman-teman semua adalah terima kenyataan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Adaptasi ya, teman-teman ya. Adaptasi yaitu menyesuaikan diri. Orang yang bisa beradaptasi itu orang yang bisa bertahan gelombang tantangan kehidupan. Jadi saya ambil contoh ya teman-teman ya. Semua saya yakin orang-orang yang sukses ya pasti ada masa di mana juga mau udahan, udah mau berhenti teman-teman, udah nggak mau lanjutin pada saat terima satu tantangan. Saya secara pribadi juga begitu. Ada ya, ada kalanya dulu. Mungkin kalau misalnya, saya nggak tahu ya, teman-teman pernah ngerasain nggak ya, itu bisa saja, sebentar. Bisa saja waktu saya ketemu orang, terus kemudian mau sharing, orangnya itu dengerin dengan muka yang kalau tadi ada ABCDE-nya ya, teman-teman, ini mukanya datar aja, terus kemudian ya udah tinggalin kartu nama, begitu saya taruh kartu nama saya, tebak teman-teman, diapain kartu nama saya? Langsung disobek, dibuang ke tong sampah ya. Nah, tetapi tantangan itu selalu ada. Responnya yang paling penting. Jadi kalau saya lagi bilang, nggak apa-apa, saya kalau nggak ada yang dukung, kita dukunglah diri sendiri. Saya lagi bilang, oke, masa depan saya tidak bergantung dengan orang itu. It's okay. Ya, yang paling penting adalah apa? Saya lakukan yang saya bisa lakukan. Rasanya gimana teman-teman? Enak nggak? Pasti nggak enak lah. Pasti sangat nggak enak. Ya, jadi
Kalau kita udah memutuskan, oke, saya harus lanjutkan. Saya tidak akan ada hari ini kalau saya tidak bisa beradaptasi dengan semua ya respon yang saya hadapin. Ya, saya cuma bilang, oke, ini impian saya. Tidak ada satupun orang yang saya izinkan untuk mengambil impian saya. Jadi saya anggap itu hantu blau satu. Oke, is okay. Yang namanya juga saya tahu ini sesuatu hal yang baik, bisa bantu orang. Ya, kalau baik bisa bantu orang, pastilah kita harusnya sharing. Ya, kalau orang itu nggak mau dibantu, yang rugi siapa teman-teman? Ayo, yang rugi siapa? Hah? Ya, yang rugi itu adalah orang tersebut ya, nggak mau dibantu sama kita ya. Tetapi kebanyakan yang bapernya itu kita, teman-teman. Oleh sebab itu, kalau namanya kita lagi jalanin bisnis, jangan suka bawa perasaan. Kayak gitu, ya. Mesti ditaruh tuh perasaannya. Ya, jadi inilah yang kita harus bisa beradaptasi. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah apa, teman-teman? Action. Harus mengambil tindakan, harus cepat, ya, accelerate, ya, cepat. Lebih cepat lagi, apalagi udah tinggal 3,5 bulan nih. Boleh dibilang 3 bulan lah, teman-teman. Ya, nggak mungkin kita sampai akhir Desember. Harus lebih cepat lagi di dalam bisnis kita. Ya, baru pencapaian sasaran itu bisa lah terbentuk. Nah, ini dia, ya. Kemudian ini jadi kita mesti ingat-ingat nih, teman-teman. Ya, apalagi nih? Yuk kita lihat lagi. Nah, sekarang kalau dibilang ya, bagaimana dengan masa depan? Kita masih nggak tahu. Masa depan itu tidak terduga. Tetapi yang kita tahu pasti masa depan juga penuh dengan peluang. Siapa yang bilang masa depan itu bergantung dari situasi yang sekarang? Enggak juga, teman-teman. Ya, masa depan masa depan, masih belum ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Kita bisa raih dengan lebih baik. Ya, yang paling penting adalah sikap kita, bukan situasinya, tetapi kita mau sikap apa? Kita mau putus asa atau kita mau berpengharapan? Itu saja sih sebenarnya. Jadi ini yang kita paling penting adalah buat kedepannya yang baik, kita harus hidup di masa sekarang yang lebih baik kita kerjain sehingga tidak ada lagi penyesalan di masa depan. Karena kalau kita khawatir masa depan dan nyesel terus mengenai masa lalu, itu nggak akan bantu. Jadi teman-teman ingat ya, bukan soal faktor eksternal, tetapi faktor internal kita. Ya. Nah, yang B sekarang bicara mengenai apa? Breakthrough to success. Jadi menuju ya, jebol menuju keberhasilan. Nah, apa yang saya maksud dengan breakthrough to success? Kita punya situasi sekarang ini itu ibarat seperti sebuah mobil ya yang sedang lagi menanjak nih. Kan kalau situasinya lagi penuh tantangan ini kan wah berat ya, kita lagi menanjak. Dan kita tahu mobil sebagus apapun, mau merek yang terkenal sekalipun, kalau misalnya tidak digas itu tidak mungkin jalan. Dia akan diam di tempat. Begitupun juga dengan nasib kita. Jadi nggak penting sebagus apapun, mau produknya Allianz paling the best, mau leader the best, mau tim the best, tapi kalau Andanya diam di tempat, tidak injak gas, ya, apalagi kepengen injak gas, tapi pegang rem tangan, ya, juga salah. Tidak berkembang bisnisnya, tidak ada closingan. Ya, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah gas yang paling kencang, sungguh-sungguh, tidak ada distraction, ya, lebih ekstra lagi spiritnya. Nah, dengan seperti ini pasti menanjak income-nya, timnya, bisnisnya. Nah, ini yang kita harus lakukan. Apa nih strategi untuk mencapai hasil yang besar? Yang pertama, ini kamu ingat ya, ini adalah yang pertama, kamu lakukan, ambil catatan, stop doing. Apa yang kamu akan stop untuk tidak lakukan? Jadi kamu harus tahu, ya, misalnya, strategi yang sudah tidak bagus, kebiasaan yang buruk, aktivitas yang tidak memberikan produktivitas. Sibuk, teman-teman, tapi sibuk itu belum tentu produktivitas. Ada sibuk yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan uang. Yang ada malah ngebuang uang, teman-teman. Jadi kamu harus perhatiin. Terus kemudian pendekatan yang tidak relevan. Ya, apa yang perlu di stop? Suka menunda,
hasil itu harus di stop. Hasilnya dia akan jauh lebih produktif nantinya. Kebiasaan mengeluh, stop. Hasilnya dia akan lebih positif. Baperan, stop. Hasilnya dia akan lebih tangguh menerima tantangan. Ya, jadi kita mesti tahu apa yang kita harus stop. Sesuatu yang tidak produktif, yang tidak efektif, tidak buat kita maju, tidak buat sehat, tidak buat meraih impian, maka kalau itu kita stop, hasil akan datang. Dan stop cara prospek yang sudah tidak relevan. Ya, misalnya contoh, teleponin, udah punya asuransi belum? Gitu. Itu tidak relevan, teman-teman. Ya, stop strategi yang tidak membawa hasil. Ini kamu harus lakukan. Udah dibikin belum kayak PR-nya? Kemarin ini ada PR-nya nih, ya. Setiap hari tulis 3 hal yang kita mau stop lakukan. Ya, lihat seminggu-seminggu. Kemudian kita memulai kerjakan. Apa yang kita mulai kerjakan? Jadi yang ini betul-betul kamu harus kerjain ya kalau kamu mau sukses nih. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang bisa kita start? Dulu kita pernah lakukan ini bagus, ya, tapi nggak konsisten. Nah, jadi kita lakukan lagi. Ya, misalnya presentasi 2 kali sehari, 1 minggu 1 case, follow up database, rajin ya, membangun hubungan, ya, meeting unit, training, nanya leader, aktif di grup, kayak begitu. Start lagi, pasti hasil akan datang. Start itu adalah memulai lagi yang sudah bagus, tetapi kita harus konsisten lakukan lagi. Jadi kita coba cek lagi apa yang bisa kita start. Kalau bisa yang dalam bentuk aktivitas seperti start sharing, ya, start bikin konten, kemudian start calling buat janji. Nah, itu yang kita harus start. Nah, sekarang apa yang kita mau coba lakukan? Jadi 3. 1 stop, 1 start, yang ketiga adalah coba lakukan. Apa yang belum kita coba? Ya, apakah mencoba pasti berhasil? Belum tentu. Tetapi kalau tidak pernah mencoba, sudah pasti tidak ada hasil. Jadi waktu kemarin ini, waktu pertama kali pandemi itu jebret terjadi, kita nggak pernah bikin IG Live, tapi langsung kita lakukan. Yuk, untuk tetap terkonek dan lain sebagainya, kita lakukan IG Live, ya. Nah, itu kita lakukan, ya. Kita coba gabung komunitas baru, strategi baru, prospek orang-orang baru, coba pendekatan yang baru. Dari situ Anda bisa ukur kalau memang itu efektif, kita bisa teruskan. Dan coba belajar lagi digital marketing, belajar branding, selling, belajar satu hal dari leader kita, ya. Baca buku, sesuatu yang baru dan positif kita harus coba. Ya. Nah, ini kamu bikin listnya. Jadi ada beberapa yang saya kasih satu gambaran ya. Misalnya, ya, stop, apa yang saya mau lakukan? Stop. Stop wasting time, money, and energy. Ya, nggak mau buang-buang waktu. Stop. Buat saya itu adalah hal yang kurang berguna buat hidup saya. Kalau saya itu mager-mager, kayak gitu. Stop, expect, think to become rich and happy fast. Jadi saya stop untuk mau jadi kaya dan bahagia dengan cepat. Tidak, itu harus proses, ya. Jangan halu. Stop thinking short term. Jadi kita lakukan apa yang something yang not urgent but important, ya, sesuatu yang kalau urgent dan important terus itu udah SOS teman-teman, ya. Itu berarti nggak ada planningnya. Pikir panjang, jangan pikir pendek. Stop making other responsible for your hardship in life. You are responsible for your own. Jadi untuk yang bertanggung jawab pada diri kita itu adalah kita sendiri, bukanlah orang lain, ya. Nah, terus kemudian stop yang selalu kita komplain, aduh ini admin gimana sih, ini begini ya, atau ya gue nggak gini sih, gue orangnya maluan sih, ya gue nggak terlalu banyak ya kenal orang. Nah, itu kita stop about kita punya kekurangan dan kita harus lawan itu. Nah, jadi itu adalah yang teman-teman harus lakukan. Terus kemudian apa yang kita mau lakukan? Start doing, ya. Misalnya, start thinking about solution instead of only about problem. Kita mulai mikirin as a solution focus, ya. Fokus kepada solusi. Daripada kita fokus, kita punya problem terus. Problem nggak kemana-mana, dia tetap ada di situ. Tetapi kalau kita memikirkan jalan keluarnya, ya,
pasti kita akan keluar dari dari masalah itu sendiri. Terus kemudian adalah apa? Mulai bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Mulai untuk menggunakan waktu kita lebih efisien. Nah, karena kalau enggak teman-teman, mau ngerjain sesuatu, ting ya, lucu nih TikTok, lihat setengah jam lewat, 1 jam lewat, kayak gitu ya. Tahu-tahu udah habis waktu 1 hari. Start maximizing your strength and not weakness. Yang dikasih energi, kekuatan kita. Saya percaya setiap dari kita semua di sini pasti ada kekuatannya ya. Setiap kamu kasih energi, segala sesuatu pasti akan bertumbuh. Kalau kamu kasih energi kekuatan kamu, bertumbuh. Kalau kamu kasih energi di kelemahan kamu juga ikut bertumbuh. Ya. Terus kemudian mulailah kita melihat hal-hal yang sulit itu sebagai satu tantangan, sebagai satu kesempatan untuk bertumbuh. Kita menjadi pintar hari ini itu karena ada tantangan. Ya. Nah, ini kita tulisin semua, terus apa yang kita mau lakukan. Oke? Get it, teman-teman? Bisa? Mulai tulis, silakan tulis 3 ya. Dari stop no doing ini, mau start ini, biasakan teman-teman. Kalau kamu lakukan ini, saya garansi luar biasa sekali manfaatnya. Ya. Sekarang yang C. C itu adalah apa? Change old way to new ways. Jadi kita merubah cara-cara kita yang lama menjadi cara yang baru. Ya, kadang-kadang kita stuck di kita punya cara yang lama. Ya, kita harus menghadapi cara-cara yang baru. Mari kita lihat ya. Ada yang namanya old habits, ada yang namanya new habits. Ya. Nah, di masa pandemi kita lihat ya, ada aja ya orang yang beli BMW itu, saya suka taruh ya di Insta Story, saya congratulate ya orang-orang yang wah dia beli BMW seri 7 ya di masa pandemi ya. Apakah menurut kamu nasibnya baik atau yang dia buat kamu nggak buat? Itu sih sebenarnya perbedaannya ya. Jadi bukan soal faktor luck ya. Luck memang ada di dunia ini ya, keberuntungan memang ada. Tapi ada satu luck lagi yang kita bisa usahakan. Luck yang satunya lagi itu adalah apa? Labor under correct knowledge. Jadi bekerja di bawah pengetahuan yang benar. Ya, kita perlu secara berkala merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Ya, dulu saya karyawan. Nah, ya kebiasaannya atau pola pikirnya adalah mencari pendapatan tetap ya. Tetapi pembisnis memastikan tetap berpendapatan. Itu udah satu hal yang beda sekali. Dulu saya tinggal nunggu ya, disuruh. Sekarang kita jemput bola. Itu udah beda lagi ya. Benar nggak ya? Jadi satu dari yang satu cari kepastian ya, keamanan katanya ya, meskipun ternyata belum aman ya. Yang satu carinya kebebasan, freedom ya. Saya mau tentuin income saya berapa. Jadi itu totally berbeda. Nah, di bisnis ini Anda dibentuk pola kerja yang baru, kebiasaan yang baru. Ya, dulu di kantor bisa santai ya, udah tahu jam 12 waktunya makan, waktunya ngopi, waktunya ngobrol-ngobrol ya. Sekarang kita harus buat daftar nama dan prospek ya. Nah, kita tidak akan pernah berubah dalam hidup kita sampai dengan kita berubah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Nah, ini adalah rahasia dari sebagai satu keberhasilan. Itu ditemukan di kita punya rutinitas secara sehari-hari. Ya. Nah, jadi kita mesti lihat, aktivitasmu menentukan realitasmu. Jadi bukan saja targetin goalnya, tapi juga targetin aktivitasnya. Income besar atau income kecil pasti karena aktivitasnya beda. Jadi kita harus bangun kebiasaan, karena kebiasaan kita membentuk identitas kita nih. Jadi cek kebiasaan-kebiasaan Anda apa yang menghambat keberhasilan Anda. Nah, ini saya lakukan karena memang itu udah menempel di kepala saya. Ini adalah prinsip. Prinsipnya adalah apa? Saya bilang kalau saya keras kepada diri saya, dunia akan lembek kepada saya. Jangan sebaliknya, kayak gitu. Apa yang dimaksud dengan keras? Kerja keras, yes. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, buat merangkum ini aja teman-teman. Nah, ya, itu sambil perjalanan dari San Francisco ya. Waduh, dengerin rekaman, ambil catatan ya. Dan bikin lagi untuk
diberikan kepada Anda. Kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ada kerja keras, disiplin. Karena kenapa? Harus ada deadline teman-teman. Ya, umur kita makin tambah dan waktu itu tidak bisa didaur ulang, itu loh. Ya, makanya kita harus hati-hati dengan waktu. Kemarin itu salah satu speaker kita bicara bahwa dia tidak setuju sekali dengan dikatakan time is money. Karena kalau misalnya kita kehilangan 50.000, besok kita bisa dapat keuntungan 50.000, itu bisa digantikan. Tetapi kalau soal waktu itu tidak bisa terulang, waktu itu nggak bisa didaur ulang. Nah, jadi oleh sebab itu, waktu itu sama dengan hidup kita. Nah, kalau kita lihat semua dikasih hidup yang sama, ini setiap hari kita lalui, berarti berkurang 1 hari. 1 hari lagi, berkurang lagi 1 hari. Nah, makanya itu harus disiplin, teman-teman. Bukan diselipin. Beda ya, kalau disiplin, memang kita udah rencanakan. Tapi kalau diselipin, kalau misalnya diselipin, itu artinya ya udah, dipaksa-paksa gitu ya. Sikap positif. Berani, rajin, tanggung jawab, jujur, komitmen, dedikasi. Nah, hidup jadi lunak. Ada kemajuan di kita, ada kemudahan, keuntungan, kelebihan, kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenaran, kekayaan. Tidak mungkin kita dapat ini semua tanpa bayar harga. Ya, oleh sebab itu, push yourself to the limit. Sebagaimana saya push diri saya. Karena gini loh teman-teman, ini kebiasaan, saya juga makan begitu ya. Biasanya kalau saya makan yang enak dulu. Gitu. Saya sisain terakhir yang enak yang saya suka yang mana. Paling kesel tuh kalau dulu ya kakak saya celamitan. Dia pikir itu yang saya nggak mau. Tanpa babibu dia langsung makan. Aduh, saya marah banget itu ya. Kenapa? Udah saya sisahin ya. Harusnya sopan ya, nanya dulu ya. Kok disisahin? Kamu nggak mau ya? Mestinya gitu ya. Aduh, dulu waktu kecil enggak ya. Udah masuk ke mulutnya, masa saya mesti minta keluarin? Nggak mungkin ya. Jadi saya mesti belajar lebih cepat ya. Istilahnya you snooze, you lose ya. Nggak boleh snooze-snoozean di kita, langsung lose. Aduh, kacau banget ya. Push yourself to the limit. Nah, kita lihat kalau kita lunak nih pada diri sendiri. Kenapa kehidupan menjadi akan keras? Apa yang kita maksud dengan kita lunak ya? Mager, aduh, udah kayak slot ya. Kalau kamu nonton Utopia, kamu tahu ya itu yang mau stempel aja, yang ketawa terus gitu ya. Mager banget, malas, loyo, negatif banget, nggak disiplin, nggak jujur, pesimis, mudah putus asa, iri, cepat puas diri. Nah, kalau kayak begini teman-teman, tapi mau hidupnya makmur, mau jalan-jalan, mau hidupnya enak, kayaknya ada yang salah ya, nggak mungkin bisa ya. Yang ada padanannya kalau yang seperti kayak gini, ya hidupnya jadi keras, sulit, kurang duit melulu, ya ada kemunduran, ada kebodohan, kalah, gagal, ada keterbatasan, kemiskinan, kekacauan. Nah, itu yang terjadi teman-teman. So, teman-teman buat list. Nah, begini, gimana cara buat listnya? Bikin kolom sebelah kiri, make a list. Old way kamu, bikin yang new way kamu. Jadi mulai kita bikin. Cara prospek saya zaman dulu kayak gimana nih? Oh, pakai market survey, tanyain kesehatan. Itu baru bilang, Pak, Bu, saya mau survei, langsung dia bye-bye sama kamu. Ya, siapa? Pernah ini ya? Pernah ngerasain gini ya? Oh, langsung. Hai. Dia kasih salam ya, goyang-goyang kayak gini. Bukan di airport bye-bye ya, mau pergi ya. Bye-bye nggak mau dia ya. Jadi itu udah tidak efektif lagi. Oke? Nah, sekarang cara rekrut kayak gimana? Misalnya cara rekrut kita bilang, weh, yang ini paling bagus di tempat lain pada nggak bagus. Waduh, ya itu nggak bisa lagi pakai cara rekrut kayak begitu. Ya, nggak masuk, nggak cocok ya. Terus cara closing, gimana cara closing? Ya udah deh, ya please lah, bantulah, tolonglah. Itu gimana ya kalau cara closing seperti itu teman-teman? Yang nggak heran ya, orang melihatnya ini sejenis lintah dari mana ya? Ini isep darah ya, uang gue yang mau diambil ya kalau cara closing seperti itu ya. Jadi kita mesti lihat ya, lihat cara-cara lama yang dijalankan yang masih efektif atau relevan yang bisa dilanjutkan. Yang tidak cocok harus diganti, ya. Terus kemudian tidak berpatokan pada itu aja. Zaman udah berubah teman-teman. Kalau misalnya ya, zaman udah berubah begini, kamu diem,
juga ketinggalan. Ya, apalagi kalau kamu turun ya. Jadi nggak bisa. Kalau udah nggak bisa jalan, nggak bisa. Itu harus ditukar. Ya, ini kamu bisa tukar pikiran dengan tim kamu, dengan leader-leader kamu ya. Jadi bukan goalnya yang diturunkan, tapi strateginya itu harus ditingkatkan. Oke? Ya, ini udah ada 2 nih. Ya, PR yang mesti dikerjain. Masih ingat tadi PR-nya apa? Yang pertama, ya, kita harus tulis stop, start, and try. Ya, mau lakukan. Nah, yang PR kedua, kita harus buat list old way kita dan kita mau bikin new way kita. Oke? Get it? Nah, D-nya itu adalah apa? Do consistently. Karena keberhasilan itu tidak muncul karena seperti apa ya? Putus-putus gitu loh. Nggak konsisten, nggak bisa ya. Cuma sesaat aja nggak bisa ya. Tetapi harus lakukan dengan secara konsisten. Sama kita lihat ya, orang yang punya jaga toko ya atau bisnis apapun, teman-teman, kita mau lihat ya, nggak mungkin hari ini nggak ada orang yang masuk ke tokonya, besok dia langsung tutup. Atau misalnya kita lihat ya, profesional aja ya, atau properti ya, orang udah ditunjukin rumahnya ya, terus komentar, oh kok ada retaknya, wah langsung marah ya, langsung nggak jadi dijual. Ya nggak kejual-jual lah ya, kalau kayak begitu ya, ngajakin berantem. Ya, tetapi kita mesti lihat, kita lihat prinsip orang dagang. Kita lihat ya, dia sangat melihat baju dia itu the best. Seperti orang itu nggak pernah lihat baju gitu loh. Jadi kalau kita, cocok banget ya. Kalau dia lihat ya orangnya gemuk, dia bilang, aduh pakai baju saya ini kamu kelihatan langsing. Betul, benar-benar langsing teman-teman karena dilihatnya dari Monas ya. Aduh ya. Tapi dia begitu apa ya? Begitu bersemangat kasih taunya ya. Wah, cocok banget ini. Padanannya langsung dia padanin ya sama tas ini sama sepatu ini. Wah, apalagi size-nya ya. Buat perempuan itu sangat berhasil. Mau SML, XL, depannya ditaruhin S. Jadi SS, SM, SL. Jadi udah happy ya lihatnya, oh size-nya S depannya gitu ya. It's okay ya. Tetapi orang itu mau nggak mau, dia tetap buka kok tokonya karena dia yakin satu hari pasti ada orang yang pasti beli. Tetapi kalau misalnya mau suka-suka ya, suka buka suka enggak ya, hasilnya pun juga jadi suka-suka, suka ada suka enggak kayak gitu ya. Income-nya juga suka begitu ya, suka dapat suka enggak ya. Jadi do consistently. Nah, kita mesti lihat apa yang kita harus lakukan secara konsisten. There is no business without selling. Jadi dikatakan tidak ada bisnis tanpa penjualan. Jualan saja nggak cukup. Jadi harus pintar juga bangun tim. Jadi itu dari satu paket ya, rekrut. Kita harus berpikir sebagai business builder. Jadi langkah awal untuk menjadi business builder, harusnya kita harus bisa pandai selling. Yang selling ini adalah meyakinkan orang tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Tetapi bagaimana bisa meyakinkan orang kalau kitanya sendiri tidak yakin? Jadi awalnya kita yakin dulu. Jika kita tahu kita ada sesuatu, mindset kita tentang selling itu yang mesti dibetulin, segera minta bantuan untuk betulin. Oke? Ya. Nah, jadi gimana nih kita bisa yakinkan orang jika kita sendiri tidak yakin yang tadi saya bilang? Berarti kita harus lihat, kita yakin nggak sama produknya, kita yakin nggak sama sistemnya, kita yakin nggak sama leader kita yakin nggak sama tim kita yakin nggak sama diri kita sendiri. Dan yang pastinya kita yakin nggak sama Tuhan ya. Waduh, ini titik utamanya ya. Waduh, kalau kita aja udah nggak yakin ya, aduh nggak ada harapan, berarti kita nggak yakin loh Tuhan loh. Ya, karena Tuhan selalu udah bilang ya, Dia sudah siapkan masa depan yang penuh harapan. Ya, kalau kita udah bilang aduh nggak ada harapan, berarti kita sendiri Tuhan aja kita nggak yakin ya. Nah, jadi ini harus double, kita harus bisa tawarkan produk dan sekaligus juga dengan bisnisnya. Nah, sekarang kita mulai ya, lihat bagi orang-orang yang merasa apa namanya ya, aduh confident levelnya di selling itu seperti kayak gimana ya? Oke, kita coba akan bahas tentang mindset selling. Ya, bagi BI di sini yang kalau nawarin asuransi masih takut, malu ya, tengsin istilahnya dan tidak pede ya. Ini cuma masalah waktu dan jam terbang. Kita udah dengar ya sharingnya Dede Pita dari Algi ya. Mereka juga ngalamin hal yang sama seperti kayak gitu ya. Dulu saya juga ngalamin yang sama nggak?
Sama juga ya kalau ditanyain adalah apa? Marketing. Marketing apa kalau udah didesak? Apalagi kita lihat ya, ada lagi naksir cewek cowok ya, terus ditanya sama orang tuanya dari si cewek itu ya, kerjanya apa? Berani ngomong asuransi, muter-muter ya, marketing lah, begini dan lain sebagainya ya. Tetapi kita mesti lihat, semua yang kita pegang, pakai, makan, minum dan lain-lain adalah hasil dari transaksi jual beli. So artinya jual beli itu adalah hal yang wajar. Yang orang tidak suka adalah caranya. Ya, kalau kamu tidak suka orang jualan sesuatu itu dengan cara maksa, jangan maksa. Ya, kalau kamu tidak suka diintimidasi, jangan mengintimidasi. Kalau kamu tidak suka dimanipulasi, jangan memanipulasi. Ya, jadi kita mesti lihat seperti kayak begini ya. Saya kasih satu gambaran. Ya, di sini ada ya. Setiap orang ada saatnya kita jadi pembeli dan ada saatnya kita jadi penjual. Semua setuju? Ya. Nah, kita lihat. Jika kita jadi seorang pembeli, apa yang kita inginkan dari seorang penjual? Apa ya? Wah, sabar. Ya, skillful. Ya. Terus kemudian apa? Ditanya ngerti ya, kalau skillful ya. Terus kemudian apa? Jelaskan. Nah, terus kemudian adalah helpful, thank you. Wah, ada yang bilang helpful. Apalagi? Oh, ini tulisan saya. It's okay ya, yang kayak cacing-cacing gini, yang penting kamu ngerti lah ya. Terus apalagi? Yang kamu inginkan dari penjualan? Honest, yes, ya, jujur. Oke. Nah, terus kemudian apa? Rapi, penampilannya ini penting loh teman-teman. Ya, kalau misalnya ada yang jual ke saya, penampilannya nih teman-teman. Nomor 1 saya lihat harumnya dulu. Aduh, 7 rupa teman-teman. Astaga naga. Kenapa ya teman-teman? Saya kan nggak bisa tahan napas begitu lama. Matilah saya, betul nggak ya? Jadi harus harum, segar ya. Aduh, nafasnya enak ya. Nah, penampilannya rapi, betul? Jadi sebelum keluarnya dari dalam, orang lihat dari tampak depan, benar nggak teman-teman? Ya, itu penting. Makanya penampilan itu sangat penting. Perhatikan ya, kalau misalnya yang kukunya panjang, item-item ya, aduh, itu ke distract loh. Ya, dia nerangin apa yang saya lihat, astaga, dia habis pegang apa ya? Saya pastikan tidak bersentuhan loh dengannya. Ya, itu ya. Apalagi kalau misalnya, terus tiba-tiba, kok bajunya nggak matching ya? Apa yang dia terangkan, mungkin saya nggak dengerin, yang saya lagi lihat adalah apa? Harusnya ya dia mestinya pakainya kok gini ya, kok bentrok ya. Oh, apalagi ada yang bolong-bolong ya. Ketemu terus pakai celana. Wah, ya terus yang perempuan juga gitu ya, roknya sama celana dalamnya itu balapan ya. Itu kita lagi pikir, itu rok apa celana dalam ya. Itulah teman-teman. Itu kesan pertama. Nah, ini penampilan ya. Penampilan yang bagus. Nah, ini kesan pertama, ya. Jadi kita mesti lihat. Kita aja sebagai pembeli tahu penjual kita kepengen yang kayak apa. Kita tahu, teman-teman. Oleh sebab itu, ya. Kita lihat kalau penjual apa yang harapin kepada pembeli adalah apa? Jangan banyak bawel, langsung ambil. Gitu ya. Tidak minta diskon. Singkat aja jelasinnya. Ya, yang satu maunya gini ya pasti yang begini ya berlawanan ya. Tapi kalau kita ngerti, kita pun sebagai pembeli mau seperti ini dan kita lakukan ini, kita langsung ambil hatinya dia. Oke, setuju teman-teman? Ya? Oke, kita balik lagi ya. Nah, inilah kita lihat ya. Jadi kita harus tahu cara kita bisa mengerti teknik selling yang baik. Sharing dulu baru selling, interaksi dulu baru terjadi yang namanya transaksi. Nah, ini yang kita harus lakukan 3 hal, ya, yaitu marketing, selling, dan juga branding, teman-teman. Ya, di sini ada demand creation, penciptaan permintaan, pemenuhan permintaan, dan retensi permintaan. Jadi kita mesti tahu kalau yang namanya marketing itu buat orang dari nggak mau jadi mau. Dari nggak butuh jadi butuh. Orang yang dari tidak sadar, tidak butuh, tidak ngerti asuransi, jadi mau karena Anda memiliki kemampuan marketing.
sehingga tercipta kebutuhan. Jadi banyak tanya, dengar, kayak gitu ya, mendengarkan. Jadi kamu bisa tahu tuh, ya, informasinya lebih lengkap. Kemudian kalau selling itu adalah setelah orang itu adanya kebutuhan, barulah kamu bisa prospek dia supaya closingnya dengan kamu. Itu selling. Nah, branding itu adalah pencitraannya ya. Branding itu adalah membuat orang itu selalu ingat kepada Anda. Ya, jadi pastikan pencitraannya itu juga bagus ya. Orang itu loyal. Kalau misalnya, oh mau beli asuransi sama dia nih, kayak gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita udah tahu bagaimana caranya. Ini yang sering sekali banyak pertanyaan. Gimana ya saya bisa ketemu prospek? Gimana nih? Di mana cari prospek? Pertanyaannya teman-teman, yang kamu cari itu siapa? Kalau yang kamu cari orang, apakah kekurangan orang kita? Ya, kalau kamu cari orang yang kamu kenal saja, of course kurang ya. Karena nggak mungkin. Yang namanya bisnis itu adalah do not depend on your friends and relative only. Dimanapun teman-teman kamu mau bisnis kafe, tapi kamu hanya mengharapkan teman kamu yang datang ke kafe kamu, nggak berapa lama pasti tutup. Masa disuruh teman kamu sama saudaramu, kenalan kamu, minum terus di tempat kafe kamu, kembunglah. Ya, berarti kita harus juga berkenalan dengan yang lainnya. Kita lihat, penduduk Indonesia itu ada sekitar kurang lebih 270 juta. Kalau kita ambil 0,00001% aja, gila kan? Nolnya banyak ya. Itu 27 orang, teman-teman. Jadi kamu tanya diri kamu, mungkin nggak sih punya 27 nasabah dalam 1 tahun? Mungkin nggak? Gitu, ya. Cuma secuil, seiprit dari market Indo, kita udah bisa jalanin bisnis ini. Coba bayangin ya, teman-teman ya, kalau Anda punya 27 BP, wow, 1 BP kasih kamu 5 juta setiap bulan. Ya, nah income Anda itu udah 135 juta per bulan, Bu. Karena kenapa? Kalau 1 BP, omsetnya 600 juta, overriding kamu 5 juta sebulan. Nah, ini kita lihat, kalau kamu udah tahu gambarannya gini, masih mau nanya, di mana ya saya harus prospek? Gitu, ya. Saya harap udah nggak usah nanya gitu ya. Nah, di era digital ini, itu harus ada perpaduan. Ya, cara prospeknya itu secara tradisional marketing maupun secara digital marketing. Ya, kamu pasti udah ahli, dan kemarin baik Augie maupun Devrita udah banyak sharing seperti ini, termasuk Haryanto Kamdani juga udah sharing seperti ini. Ya, mengenai personal branding itu orang lebih suka beli sama orang yang dia sudah kenal, yang dia suka, yang dapat dipercaya dan dianggap ahli di bidangnya. Jadi pastikan kita lakukan ini, ya. Menguasai produk dan ketentuannya itu sangat penting. Ya. Branding, kalau cara dulu harus pakai radio, koran, TV, ya. Aduh, ini mahal banget deh, ya. Cara sekarang, udah ada TikTok, ada YouTube, ada di YouTube, ada di WhatsApp, ada di macam-macam lah ya. Ini biayanya juga kita bisa sesuaikan. Nah, pada saat kamu mau main sosial media, itu adalah bukan naruh palu gada. Kadang-kadang judulnya aja ya, kamu even tidak mencerminkan. Ditulis ya, namanya Santi, bawahnya madu. Ih, orang suka. Nanti disangkain, hah? Boleh nih orang dipakai. Dia pikir madu, istri kedua, gitu. Ya, aduh, hati-hati ya, itu ya, bukan dong. Ya, nah, atau namanya Anton, terus merek bawahnya Allianz, gitu. Itu kan bukan jati diri kamu ya. Jadi hati-hati. Kalau sosial media itu adalah kamu sudah mulai bilang, mendeklar kepada masyarakat, inilah aku ya. Makanya kalau kamu isinya palu gada ya, atau foto diri yang macam-macam ya. Aduh, foto dirinya yang macam-macam, ngerti maksud saya? Ya, hati-hati karena itu pun sudah menjadi penilaian siapa diri kamu. Ya, dan juga bukan brosur yang banyak. Brosur. Waduh, ya. Biasanya ya susah ya, komentarnya berapa ya. Nah, tetapi sangat penting untuk
edukasi ya, baru promosi, sharing, baru selling, interaksi dulu, baru transaksi. Namanya saja udah sosial media, media yang bersosialisasi ya. Jadi promosi pun harus ada strateginya. Branding itu seperti tebar pesona, teman-teman. Nah, kita masuk di E sekarang. E itu adalah apa ya? Emphasize in good habits daily. Nah, ya, ini saya mau share bagaimana kita establish a routine. Step yang pertama, pisahkan diri hidup kamu ke dalam beberapa kategori. Ini kesehatan, ini kerjaan, ya. Ini apa? Pisahkan ya, urus rumah tangga. Itu pisahkan beberapa kategori. Juga jangan kebanyakan kategorinya, pusing, ya. Ya, 2-3 kategori. Oke. Terus kemudian kamu tulis apa nih yang perlu diubah. Tulis tujuan untuk setiap kategori ini adalah apa? Untuk kesehatan, mau kurusin berat badan misalnya ya, atau mau olahraga, kerjaan. Oke, set target sekian. Ya, targetnya adalah apa? Saya BI, saya mau jadi BP. Nah, sekarang kita udah tahu untuk menjadi BP bisa dengan juga ada rekrutan. Kita 200 juta, ada 2 orang 50 juta, 50 juta ya, itu pun kita sudah bisa menjadi BP juga. Ya, kalau Anda kurang paham, Anda bisa tanyain kepada leader. Selain pribadi 300 juta, ada cara apa lagi yang bisa bikin saya jadi BP? Gitu. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu tidak memutuskan jadi BP, ya, kamu berarti di tahun depan kamu ngulang lagi. Gitu. Ya, karena kamu mesti pikir, kalau sekarang tinggal 100 juta, kamu tidak kejar, apa alasan tahun depan harus 300 juta? Gitu loh. Ya, kalau saya nggak mau rugi orangnya. Jadi semua udah diperhitungkan. Ya, terus kemudian lacak tuh selama 24 jam, ada time management-nya. Semua yang kamu lakukan apa aja, di mana yang biasanya kamu buang-buang waktu. Kemudian pilih tiga tingkah laku kamu yang ingin kamu rubah agar capai impian kamu. Tadi kan saya udah tulis kan PR-nya ya. Ada stop, ada start, ada try. Nah, itu pilih tingkah laku apa yang Anda ingin rubah. Kemudian kita lihat step kedua. Step kedua adalah curahkan ide-ide atau pendapat tentang tindakan yang kamu bisa ambil untuk mencapai tujuan kamu. Kayak gitu, idenya apa aja. Uraikan menjadi langkah-langkah yang kecil. Ya, oh udah mulai lari-lari pagi, mulai berkenalan sama tetangga. Kayak gitulah ya. Ya. Terus kemudian step ketiga, jadwalkan rutinitas kamu, gunakan blok waktu yang kamu identifikasikan yang tadi di langkah 1 itu untuk perilaku produktif di langkah 2. Jelas ya? Kemudian konsisten menerapkan tujuannya secara harian, mingguan, bulanan untuk supaya kamu on track. Nah, step kelima itu jatuh dari kereta. Maksudnya, jatuh dari kereta sakit ya. Enggak semua hidup itu mulus, teman-teman ya. Tapi juga saya nggak bilang mati, baru jatuh. Ya, mungkin keretanya belum jalan. Kalau keretanya udah jalan, mati langsung ya. Nah, tidak apa-apa. Yang penting adalah tarik nafas dan kembali lagi ke langkah 1. Anda akan segera kembali lagi, on track lagi. Ya, memudahkan diri Anda untuk mencapai tujuan Anda, atur alarm. Jadi ada yang ingetin, keluarin pakaian olahraga Anda di malam hari. Nah, jadi udah prepare apapun. Ya, periksa email Anda sekali sehari. Kayak gitu. Udah ada jadwalnya, udah diatur. Dan step 4 itu adalah otot disiplin. Anda itu harus dilatih. Visualisasikan. Bagus ya kalau ada daily booster ya, visualisasikan tujuan akhir Anda. Buat jurnal apapun yang diperlukan untuk itu. Nah, F. Ya. Fokus. Nah, kenapa saya bilang harus fokus, teman-teman? Karena kita ini sering sekali banyak distraction. Oke? Jadi, kalau misalnya kita udah ke distract, udah mulai ketinggalan, biasanya dilanjutkan dengan putus asa, teman-teman. Oleh sebab itu, kita fokus dan never give up ya. Fokus itu adalah follow one course until successful. Jadi, itu, 1 itu kita tuju, kita lihat ya. Bahkan kaca pembesar aja itu kena 1 pantulan sinar matahari. Ditembus itu bisa menjadi membakar 1 hutan. Atau kita lihat ya, batu sekeras apapun ditetes, fokus ditetes air, itu pun bisa bolong. Makanya kita komit ya. Kalau kita fokus, komit 1 hari, gue mesti share tapro 2 orang. Ya, 1 minggu 1 case. 1 bulan harus ada 1 new BI. 1 tahun ada 3 new BP. 1 unit 1 miliar. Fokus aja lakukan ini.
Waduh, itu mau bintang berapapun teman-teman. Di sini mah Allianz udah siapin ya. Kita itu tidak perlu malu untuk ambil. Nah, yang terakhir, yang G itu adalah God will give you strength and blessing. Jadi, kalau kita lihat ya, Bapak siapa yang tidak juga memberikan kepada anaknya kalau anak itu melakukan sesuatu yang benar dan betul-betul rajin. Ya, kita sebagai orang tua juga kita kasih. Begitupun dengan Tuhan. Jika kita lakukan ini, ya, dengan satu kebenaran, jalan kebenaran, untuk juga jalanin misi. Kita mau bantu setiap orang, ya, untuk pada saat dia ada kesusahan dan lain sebagainya, dananya tersedia. Kita lihat, bukannya kita, tetapi Tuhan yang berperang di depan kita. Oke? Jadi segala sesuatu yang impossible akan menjadi possible. So, saya wrap up semuanya untuk yang namanya BE Workshop Strive for Excellence. A, B, C, D, E, F, G. Yang A yaitu action now, B itu breakthrough to success, C itu adalah change old way to new ways, D itu do consistently, E itu emphasize in good habit daily, F itu focus, follow one course until success, dan G itu adalah God will give you strength and blessing. Thank you. Saya kembalikan lagi ke host kita, Feby. Silakan.